Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Di video kali ini gue mau nge-review barang yang unik banget nih guys. TWS ini dari Nakamichi TW 110NC ya. Nah, yang menarik dari TWS ini adalah pertama, dia sudah support ANC dan transparency mode IPX4. Yang keren lagi, harganya nggak nyampe 600 ribuan. Oke, jadi buat kalian yang sedang mencari ANC yang bagus, price range yang affordable dengan merek yang ternama, video ini cocok banget buat kalian guys. Paket penjualan dari TWS ini tuh standar ya. Ada ear tips, ada USB-C, semuanya lengkap ya. Standar paket penjualan saat ini. Nah, untuk case-nya, kalau menurut gua Nakamichi ini ngambil case yang lumayan aman gitu ya. Dia nggak ngambil desain yang aneh-aneh, cuman ada sedikit penambahan dekorasi yang minimalis menurut gue ya. Jadi kalau kita lihat model case-nya, ini mengingatkan kita pada brand-brand macam AirPods dan kawan-kawannya ya. Namun Nakamichi menambahkan ornamen yang berkesan seperti aluminium. Padahal menurut gue kalau ini diganti dengan polos aja ya mungkin lebih bagus ya. Di bagian bawahnya ada USB Type-C untuk pengecasan dan bagian belakang ada tombol untuk pairing dan mode untuk reset ya guys ya. Modelnya simple tapi di depan ada model atau tulisan Nakamichi di depannya. Kalau dibuka case-nya dan kita lihat bentuk dari si earbudnya ya jelas ini adalah TWS yang terinspirasi lagi entah untuk yang keberapa kali ya, terinspirasi dari AirPods Pro. Legit banget, baik, bagus ya. Minimalis dan build quality-nya nggak jelek guys. Kalau gue lihat di bagian bodinya ya, di sini ada simbol Nakamichi dan dia terikat oleh ring yang ornamen plus. Yang ini, nah ini menurut gue lebih bagus ya. Bagian atas itu ada dua lubang, mungkin ada tuningnya dan microphone ya. Pick up ANC-nya. Nah kalau kita longok di bagian dalamnya ya, TWS ini tuh ada dua lubang hole di audio outputnya ya. Dan ear tipsnya menurut gue ini desainnya bagus banget guys. Juga ear tipsnya tidak mudah untuk dicopot. Jadi untuk build quality nggak ada komplain sama sekali, justru gue malah memuji semuanya bagus ya. Nah bagian tungkanya itu yang dipakai untuk touch controlnya, yaitu fitur dari TWS ini. Jadi untuk pengaturan play and pause musik ya kalian harus tap ya. Sebenarnya di tap ya, bukan dicubit kayak AirPods Pro. Teman karena dipakainya agak sulit, jadi terkesannya kayak dicubit gitu ya. Padahal sebenarnya itu di tap pun cukup. Dan uniknya, gue nggak tahu ya, ini suatu kelebihan atau enggak. Dia itu terlalu sensitif. Jadi kalau kita pakai atau mau pasang ke telinga aja udah pasti udah tak pencet gitu. Dari pengaturan kontrolnya kalian bisa play and pause, masuk ke voice assistant dan bisa masuk ke ANC mode dan transfer mode dalam tekanan jari kalian. Tidak ada auto proximity untuk play and pause. Kalian harus melakukan ini secara manual gitu ya. Nah itu sayangnya di sini tidak ada aplikasi tambahan untuk meng-customize fitur dari si TWS ini ya. Sejauh ini gue nggak nemu ada aplikasi Nakamichi tapi nggak bisa digunain ya. Mungkin kalian yang tahu tentang Nakamichi bisa komen di bawah ya, bisa bantu kita. Kita mau bicara microphone quality-nya. Salah satu yang dibanggakan ya, bukan dibanggakan, ini ditonjolkan dari TWS ini bagi Nakamichi adalah Super Talk Experience, artinya microphone quality-nya. Setelah gue tes untuk telepon, untuk recording menggunakan TWS ini tuh lumayan keren ya. Kita bisa tes microphone ini berdasarkan mode-mode yang ada pada TWS ini. ANC, transparency, dan mode normal itu keduanya bisa diaktifkan ketika kita sedang ber-recording atau telepon. Jadi ini agak berbeda seperti Jabra ya. Contohnya kalau Jabra tuh memaksa kita kalau telepon tuh hear through-nya aktif atau side tone-nya aktif ya. Kadang walaupun sebenarnya gue nggak pengen gitu ya. Nah kalau di sini kita bisa milih ini secara mode manual gitu ya. Dan surprisingly very good. Kemampuan mikrofonnya gue coba di yang kebetulan gue dapat outdoor yang ekstrim, angin yang banyak, dah suaranya pick up-nya bagus banget guys. Gue mau kasih 8 untuk range harga di TWS segini tuh ini bagus gitu ya. Tes. Nah, dibandingkan dengan kamera ini, gue mau kasih tahu gimana impression dari mikrofonnya si Nakamichi ini. Kalau lebih dekat ini, kalau dibandingkan yang sebelah kanan, kayaknya sebelah kiri yang aktif, dan ini ANC-nya default ya atau off. Nah, sekarang gue mau coba switch dia ke ANC-nya aktif ya. Oke, sebentar ya. Nah, oke, kalau gue bicara seperti ini, mungkin volumenya akan terlihat lebih besar ya, karena gue lihat sini barnya sedikit meningkat dan ini anginnya kenceng banget guys. Dan kalian bisa melihat dari kamera ini nanti ya, antara si mikrofon ini ANC-nya on dengan ANC-nya off ada apa atau enggak ya guys. Oke, kita mau cobain transparansi modenya kita aktifkan ya. Selanjutnya yang menurut gue menarik, sound signature atau kualitas audio dari TWS ini begini. Jadi sebelumnya gue sedang memang review banyak TWS ya, dari yang harga 200.000 sampai yang jutaan, dan lalu hadir TWS ini. Jadi maksud gue, memori gue tentang TWS tuh masih inget gitu ya, masih apal. Dan ketika gue dengerin TWS ini, yang gue rasain tuh oh my god, yang kok gini. Jadi kesan pertama gue menggunakan TWS itu nggak dapat kesan yang positif. Menurut gue
TWS harga 500 ribuan ini kualitas audionya jauh di bawah ekspektasi gue. Ketika tes pertama menggunakan lagu Muse, Hysteria yang gue pengen tahu separasinya, dan gue tuh langsung notice bahwa separasi di TWS ini tuh nggak begitu bagus ya. Pesaingnya tuh banyak yang lebih bagus dari ini, dan ini tidak memenuhi standar kesukaan gue gitu maksudnya ya. Bassnya itu dominan banget, cuman bassnya nggak soft, nggak clean gitu, bassnya yang basah gimana ya. Bahasa Inggris itu moody, itu tuh masuk ke bagian vokal, dan ditambah ketika midnya dengerin Taylor Swift atau lagunya Ed Sheeran gitu ya, dia tuh midnya sedikit stretch, apa ya bahasa yang lebih sopan dari cempreng apa. Jadi kayak maksudnya udah mendengung, midnya tuh agak sedikit naik gitu, jadi suara vokal tuh kayak terstretch gitu ya rasanya. Dan gue ngerasa ini kayak bukan TWS 500 ribuan gitu ya. Bahkan kalau gue adu sama head to head langsung sama yang 200 ribu ya, gue tes ya close gitu, beda tipis ya. Untuk harga yang 200 ribu ini pujian, tapi untuk bagi TWS-nya harga 500 ribuan ya hinaan lah ya. Nah terus masuk ke selanjutnya Blaxploitation, lagunya No Name, kalian bisa dengerin. Gue pengen tahu treble-nya dari TWS ini. Treble-nya oke, cuman ya lagi karena bassnya besar banget tuh menutupi semua bagian yang tadi ya. Sayang banget kalau TWS ini nggak punya equalizer gitu ya, sehingga memaksa kita tuh untuk apapun tuh terlihat bumi gitu ya. Dengar akustik jadinya bumi, dengar lagu slow akhirnya lagi bumi ya. Buat kalian yang mencari detail, ini tuh nggak ada di TWS ini gitu ya. Malah seperti gue bilang, kadang di TWS 200 ribuan tuh bassnya tuh bisa lebih clean, bisa lebih deep gitu ya. Apa lagu yang cocok buat TWS ini? Menurut gue TWS ini tuh cocok buat kalian yang dengerin musik yang lagunya intim banget gitu ya, dan volumenya nggak besar. Jadi biasanya gue tes TWS tuh di rentang volume yang 70% lah ya, karena gue orangnya bass head, senang yang powerful. TWS ini tuh kalau gue senengin di volume yang begitu, itu rasanya tuh terlalu menggelegar dan merusak segalanya gitu ya. Jadi ya menurut standar gue, dengerin TWS ini di volume 30 itu aman. Cuman ya siapa yang enak dengerin musik volume 30 ya. Tapi nih ya, ini kebalikannya, fitur ANC dan transparansinya top banget. Dan tentang harga 500 ribuan, gue kasih nilai 9 to 10. Aneh makanya ya, dari tadi kita bilang ini semuanya good ya, cuman di audio quality-nya itu kurang. Dan ANC-nya menurut standar gue ini bagus banget, simple, straight to the point. Jadi kalau lu dengerin di pinggir jalan ya, ANC-nya aktif, itu semua kedap, signifikan terasanya. Transparansinya ya 8 lah, nggak sebagus ANC ya. Dan seperti tadi gue bilang, ini bisa kita pakai untuk telepon, sound recording, atau bahkan ketika kita dengerin musik sekalipun itu tidak begitu banyak merubah kualitas audionya gitu ya. Dan ini menurut gue nilai poin yang bagus dari TWS ini, TWS ANC terbaik dengan harga 500 ribuan. Enak mana? Kalau kedengeran kamu. Selanjutnya kita mau bahas soal delay test. TWS ini punya Bluetooth standar 5.0 ya, dan ini aneh sih, maksud gue untuk sosial media aja ini delaynya terasa banget. Jadi gue buka TikTok, buka Instagram ya, buka YouTube, itu ada delay yang menurut gue sih ya dengan harga segini ya signifikan delaynya gitu. Dan ini nggak ada mode gaming mode untuk merubah ini gitu ya. Kalau gue lihat dari delay test aplikasi yang gue gunakan itu sekitar 4 millisecond. Jadi ini buat kalian yang senang mengharapkan bermain game dari TWS ini, sorry, ini nggak bisa. Nah untuk kualitas baterainya ini bukan yang terbaik ya, 16 jam. Ya tentu ya karena ada ANC, sebenarnya gue mengharapkan baterai yang lebih besar lagi ya, harusnya 25 jam lah ya. Jadi sehingga ada ANC jadi 20. Nah ini tuh nggak, secara default dia udah 16 jam kemampuan maksimumnya. Jadi ketika kalian ANC-nya aktif ini pasti akan draining lebih cepat. Jadi untuk baterai just okay. Jadi jangan-jangan memang merek brand-brand terkenal itu jangan bikin TWS yang affordable. Ibaratnya kalau Sony atau Jabra atau Sennheiser bikin TWS budget yang 500 ribuan, pasti dia tidak akan bisa memenuhi standar quality dari perusahaannya gitu ya. Nah Nakamichi pun ini sama gue rasa, dengan harga yang segini, ANC segala macam dan fitur yang lengkap ya, itu kesulitannya akan bersaing terhadap selera pasar yang sudah canggih gitu ya. Misalnya brand-brand lain itu kayak misalnya KZ, Sabat, Soundpitch gitu ya. Menurut gue pribadi lebih disukai pasar audio quality-nya ya, atau fitur-fiturnya dibandingkan dengan brand-brand TWS terkenal yang malah masuk ke pasar budget TWS gitu ya. So jadi kalian harus hati-hati ya memikirkan itu. Di kesimpulan adalah TWS ini punya the best ANC yang pernah kalian coba ya di harga 500 ribuan. Build quality-nya bagus, touch control-nya sensitif ya. Mikrofonnya bagus, Bluetooth-nya oke, tapi kekurangannya adalah sound audio signature-nya yang bagi gua pribadi di bawah standar, dan tadi delay test-nya. Jadi seperti kayak everything is good sampai semuanya dikali 0. Karena bagi sebagian orang sound signature dan delay test itu adalah hal yang paling penting ya dalam membeli TWS. Jadi semuanya kayak nampak percuma.
Segini dulu video gue kali ini. Nanti akan kita bahas lagi tentang TWS yang lebih seru. Happy New Year, selamat tahun baru. Semoga tahun ini kalian lebih sukses dan lebih sehat lagi ya. Thanks untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye. Boom.